Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bubble Expose, kembali lagi bersama saya Rizaldo. Pada episode Bubble Expose kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam potensi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya tidak memiliki potensi pariwisata saja. Ada produk yang dihasilkan oleh masyarakat lokal yang memiliki daya jual yang tinggi. Salah satunya yang ada di depan kita ini nih, ada sampo dan sabun seperti itu. Sampo dan sabun kreasi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya kualitasnya tentu bukan main-main seperti itu. Nah, untuk membahas mengenai episode Bubble Expose kali ini yang mengenai potensi lokal dalam produk perawatan tubuh, di sebelah saya sudah ada pelaku UMKM-nya ini yang sudah berhasil menciptakan produk di depan kami ini. Ada Bapak Sepri Radiono. Ya. Selamat sore Pak Sapri. Sore, Bang Ronaldo. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bermain ke studio TVRI Bangka Belitung Bubble Expose dan sudah memperkenalkan produknya kepada kami begitu Pak. Iya. Dan selanjutnya di sebelah kami juga ada Bapak Ibnu Taufik Hidayat dari Dinas PMP2 KUKM atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UMKM seperti itu. Ya. Selamat sore Pak Ibnu. Selamat sore juga Pak Rivaldo. Terima kasih sudah hadir ke sini ya Pak ya. Kita akan membahas mengenai salah satu produk masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini Pak. Begitu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita sudah penasaran nih Pak Sapri ya mengenai produk yang ada di depan kita ini. Ini bisa dijelaskan ini apa aja nih Pak? Oke, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh masyarakat Bangka Belitung khususnya gitu ya. Perkenalkan saya Sepri, selaku pelaku UMKM yang bermerek Papalop gitu ya. Papalop ini merupakan brand sabun kita gitu ya. Yang mana saat ini kita terdapat 6 produk. Yang pertama mungkin di sebelah ini sabun cuci tangan. Oh, oke, sabun cuci tangan. Iya. Yang kedua selanjutnya ada sabun cuci piring. Sabun cuci piring, oke. Ya, yang selanjutnya ada deterjen. Deterjen. Ya, Papalop Pink namanya. Oke. Nah, terus ada varian satu lagi deterjennya Papalop Clean. Ini beberapa pembersih semua nih. Pembersih lantai gitu Pak ya? Bukan, ini cuci baju deterjen. Oh, cuci baju deterjen, ya, oke. Ini untuk pembersih lantainya ini, lantainya Papalop pembersih lantai dengan aroma lemon. Selanjutnya ada juga sih yang sampo sama sabun juga ada itu. Oke. Ini kemasannya cukup menarik seperti itu ya Pak ya. Kita ada botol di sini dan juga di bawah itu ada seperti jerigen seperti itu Pak ya. Ini sepertinya produksi dalam jumlah yang besar seperti itu Pak ya. Jadi kami ingin tahu dulu nih Pak, berapa lama sih Bapak menciptakan produk ini Pak, dan kapan mulainya gitu Pak? Oke, kalau untuk memulai sekitar 2 tahun yang lalu ya, mungkin 2023 ya, karena di NIB kita sendiri kita daftar di NIB-nya Pak, itu 2023 itu. Namun untuk menekuni usaha sendiri ya benar-benar fokus itu 1 tahun terakhir. Gitu. Karena di 1 tahun pertama itu kita pertama membaca pasar, kedua kita masih tahap proses belajar itu, terus pelatihan gitu, terus mencari sumber-sumber bahan baku yang benar-benar bisa kita percaya lah gitu, yang benar-benar terjamin lah gitu kualitasnya gitu. Jadi mungkin kalau total keseluruhannya waktunya mungkin ini masuk tahun ketiganya gitu, di bulan Mei kalau nggak salah itu. Berarti ini sekitar 2 tahun lebih dikit lah. Oke. Ini yang membedakan antara sabun, deterjen, sabun cuci tangan, sampo, dan juga lainnya itu apa nih Pak? Apakah ini konsepnya ramah lingkungan atau seperti apa? Perbedaannya maksudnya apa? Perbedaan dengan yang merek-merek lain lah begitu. Oke, jadi gini, Bang Rivaldo, ini namanya produk chemical, ya, chemical rumah tangga. Nah, untuk produk chemical ini sendiri sebenarnya banyak nih di luar Bangka Belitung nih, di kota-kota besar-besar seperti Jakarta, ya mungkin di kota-kota luar Bangka lah gitu, ya. Yang mungkin mereka juga sudah pernah memasuki penjualan di area Bangka Belitung, gitu. Sudah banyak penjualan online, media sosial sudah banyak gitu. Yang bahkan harganya mungkin lebih murah gitu. Namun berdasarkan riset saya di lapangan gitu,
masyarakat Bangka Belitung ini sudah terbiasa yang pakai pabrikan, gitu. Sehingga mereka lebih melihat ke kualitas, gitu. Nah, sebenarnya konsep sabun ini tergantung sudut pandang masyarakat masing-masing. Ada yang hobinya busa banyak, gitu. Ada yang hobi yang busa sedikit saja, gitu. Nah, kebetulan di Bangka ini sendiri kan airnya mungkin mudah dapatkan. Jadi senang yang busa-busanya banyak, gitu. Nah, makanya kita coba riset pasar, akhirnya kita coba untuk buat sabun yang mungkin setara dengan pabrikan lah, gitu. Sehingga yang membedakan dengan produk kita dengan produk kimia lainnya itu ya tadi kualitas artinya nilai surfaktan sabun itu sendiri, gitu. Nah, kalau nilai surfaktan ini kita bisa melihat kualitas busanya sendiri, gitu. Gitu. Oke, berarti kita dilihat dari sini kualitas busanya seperti itu. Ya. Juga bahan baku yang digunakan ini cukup menarik juga ya Pak ya, yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Namun respon masyarakat seperti apa nih Bang? Kalau untuk tahun pertama ya tadi misalnya saya masih membaca pasar, sabun seperti apa sih yang cocok di sini, gitu. Yang diterima masyarakat sini, gitu. Karena kan kalau kita bicara sabun seperti sabun Sibir kan banyak beredar nih. Pabrikan aja ada sekitar 4 atau 5 brand, gitu. Nah, kita mencoba untuk menyesuaikan dengan yang diproduksi pabrikan, supaya masyarakat menerima, gitu. Nah, karena sebenarnya sabun ini kita nggak bisa nih bicara produk bagus, produk B bagus, produk C bagus, nggak bisa, karena tergantung selera masing-masing, gitu. Ada contoh brand A terkenal, tapi nggak semua orang menggunakan brand A. Brand B bagus, nggak semua orang pakai brand B, gitu. Jadi dia ada pelanggan tersendiri, gitu. Nah, tergantung kita nih, konsep kita maunya seperti apa. Contoh kayak yang saya jelaskan tadi, gitu. Untuk deterjen kita ada 2 varian. Ada yang mungkin harganya di bawah 50.000, ada yang di atas 50.000. Tergantung masyarakat belinya seperti apa, gitu. Tapi sejauh ini respon masyarakat cukup baik ya Bang ya? Alhamdulillah. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke Pak Ibnu nih. Oke, Pak Ibnu, kita melihat salah satu masyarakat kita nih Pak ya, yang cukup antusias sekali, semangat sekali mengembangkan produknya seperti itu Pak ya. Salah satunya ini sabun. Nah, dari Dinas PMP 2 KUKM sendiri melihatnya seperti apa nih Pak? Baik Pak, izin untuk itu menerangkan terkait dengan produk kita, berkaitan dengan KUKM. Ya. Sejalan dengan apa yang disampaikan atau dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu kita UMKM adalah salah satu bagian pendongkrak atau trigger daripada ekonomi di Indonesia, seperti itu. Dalam konteks pertumbuhan 8%, itu salah satunya ditunjang oleh dari hasil UMKM. Nah, bidangi hal yang dimaksud, kami dari Din PMP 2 UKM merilis beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan UMKM ini. Nantinya itu ada dukungan yang berkaitan dengan produk halal. Jadi walaupun ini dalam konteks kegiatan yang bukan non makanan, tapi ada hal yang lain berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini nanti kita siapkan dengan program atau kegiatan-kegiatan yang nantinya menunjang dari kegiatan UMKM itu, Pak. Nah, dalam hal ini juga kita melakukan pendampingan kepada rekan-rekan UMKM berkaitan dengan NIB. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Sepri bahwa ada nomor induk berusaha. Jadi NIB ini adalah identitas Pak di Bang Rivaldo, bahwa kita bisa menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa setiap usaha yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan penghasilan dan sebagainya itu ada NIB, itu identitas usaha. Sama dengan kalau kita di kependudukan ada KTP. Di KTP itu kartu tanda penduduk. Jadi itu identitasnya. Kalau kita berkaitan dengan produk usaha, itu akan ketemu dengan namanya NB. Nah, ini kita dukung untuk pemenuhan dari pemenuhan dari nomor induk berusaha. Itu ada di produk kami di MPP, di Mall Pelayanan Publik yang ada di Sungai Liat, seperti itu Bapak. Sejauh ini pandangannya dari Dinas PMP 2 KUKM ini sendiri,
perkembangan UMKM kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini seperti apa sih Pak? Apakah hanya segelintir saja UMKM yang terus berinovasi mengembangkan produknya, atau seperti apa nih perkembangannya di Provinsi Bangka Belitung saat ini Pak? Sesungguhnya UMKM kita ini itu dalam konteks pelaku usaha itu adalah yang terbanyak Bapak Bang Rivaldo ya. Kami dapat informasikan seperti itu terkait dengan akhir-akhir ini ada yang namanya krisis yang berkaitan dengan pendapatan dan sebagainya. Nah, ini tumbuh yang namanya UMKM. Jadi UMKM itu terdaftar mungkin lebih, kalau di seluruh Indonesia itu lebih dari 300.000 UMKM yang berdiri, yang ada dan tercatat di Kementerian Koperasi. Nah, di Bangka Belitung sendiri ini perkembangannya sudah cukup menarik. Ya. Jadi mereka sudah mengarah kepada itu tadi pengadministrasian. Selain mereka berusaha, mereka juga melakukan penguatan di dalam pengadministrasian. Kenapa? Itu adalah legalitas daripada suatu usaha. Jadi mereka, contohnya Pak Sepri, saya kira itu sudah dari awal beliau sudah melakukan kegiatan pendekatan administrasi di samping produk yang ditawarkan di masyarakat, seperti itu Pak. Jadi semakin semakin besar produk yang dihasilkan, kemudian lagi legalitasnya kuat, insya Allah untuk kedepannya persaingan menjadi kuat di dalam konteks kegiatan-kegiatan produksi dan penjualan di masyarakat seperti itu. Oke, artinya bisa kita katakan di sini ya, UMKM merupakan salah satu poros penggerak perekonomian di daerah seperti itu ya Pak ya, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada data yang menarik ini bahwa memang akhir-akhir ini tumbuh sekitar 300.000 UMKM. Itu seluruh Indonesia. Nah, bagaimana dengan Bangka Belitung seperti itu, dan seperti apa perkembangan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kemudian untuk masyarakat yang ingin mengurus NIB, nomor induk berusaha dan lain sebagainya, mekanismenya seperti apa sih, dan sejauh mana inovasinya yang dilakukan oleh Dinas PMP 2 KUKM ini? Dan tentu kita akan lebih dalam nantinya juga membahas mengenai produk yang ada di depan kita ini. Ada sabun cuci piring, ada deterjen, ada sabun juga, begitu sabun mandi dan lain sebagainya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Bubble Expose. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bubble Expose, masih membahas mengenai produk yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki potensi lokal dalam produk perawatan harian begitu. Dan di segmen pertama tadi kita sudah berbicara bersama Pak Sepri dan juga Pak Ibnu dari Dinas PMP 2 KUKM, berbicara mengenai bagaimana UMKM ini menjadi poros perekonomian suatu daerah, dan juga merupakan salah satu programnya juga, program tujuan dari program pemerintah pusat dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar kedepannya dalam 5 tahun mendatang ini Indonesia ini pertumbuhan perekonomiannya sebanyak 8% begitu ya Pak ya. Nah, dan di sini kita lihat salah satu upaya dari masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menciptakan sebuah produk yang saya lihat di sini ya pemirsa, produk ini pembersih lantai. Wanginya nih sudah kecium nih ke satu ruangan nih. Apalagi kalau dibuka nih. Wah, ini seger. Begitu. Nah, ini saya penasaran nih Pak ya. Gimana nih proses pembuatannya, metode yang dilakukan, meraciknya, itu seperti apa yang Pak Sepri lakukan seperti itu? Oke, jadi gini, untuk pembuatan sabun ini sebenarnya ya bisa dikatakan gampang-gampang susah gitu ya. Gitu ya. Kenapa gampang susah? Banyak cara-cara membuat sabun. Namun itu tadi standar untuk bahan yang digunakan dan proses juga itu perlu diperhatikan gitu. Karena membuat sabun ini hampir sama kayak kita membuat makanan. Contoh gini, misalnya
istri Bang Ripaldo bikin nasi goreng. Ya. Bumbunya bumbunya ABCD. Dibikin orang lain lagi itu beda rasanya. Sama halnya kayak sabun. Itu kalaupun kita punya formulanya dibikin oleh orang lain itu belum tentu hasil sama itu hasilnya sama itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sumber bahan baku yang kita gunakan. Gitu. Makanya tadi mungkin Bapaknya dari sempat dibahas perihal halal ya. Dan alhamdulillah kita ini sudah halal produknya gitu. Nah, untuk mendapatkan lisensi halal itu sumber bahan baku juga dipertanyakan gitu. Dan alhamdulillah Papa Lop ya di sini menggunakan bahan-bahan pabrikan yang sudah dipercaya di Indonesia gitu. Gitu. Sehingga untuk mendapatkan lisensi halal itu kami sudah gitu, benar-benar sudah diuji gitu. Nah, untuk tadi Bang Ripaldo itu sabun ini bahannya banyak. Iya. Itu ada 14 macam bahan. Gitu. Sama halnya kayak kita mungkin membuat kue atau roti gitu ya gitu. Ada namanya gandum. Ya, kalau di sabun itu namanya Texapon. Ya, Texapon ini kita bicara bahasa dagang aja ya, Texapon gitu. Texapon ini semua sabun cair menggunakan Texapon. Gitu. Bentuknya seperti jelly lah gitu, ya. Nah, itu bahan utamanya. Mungkin kalau di makanan itu gandumnya. Nah, Texapon ini banyak macam mereknya, pabrikan keluarnya. Ada pabrikan A, B, C, D gitu. Sama kayak gandum ya, gitu. Terigu lah ya. Ada segitiga biru atau apalah yang macam gitu. Nah, ini bahan utamanya. Bahan-bahan yang lain pendukungnya banyak lagi itu. Pokoknya ada 14 macam bahan gitu Pak itu. Jadi kita racik, kita satuin jadi satu semuanya untuk mendapatkan formula yang baik. Kita harus punya takarannya gitu yang sesuai dengan HPP kita. Terus kita mau bikin sabun seperti apa nih? Mau cari keset, cari wangi, atau yang banyak busanya. Kalau kita pengen wangi, berarti parfumnya lebih banyak, gitu. Kalau pengen keset, ya mungkin untuk yang minyaknya banyak lagi bahannya gitu. Nah, jadi istilahnya melalui beberapa tahap proses gitu. Dan itu kalau kita bikin sabun, kita bikin hari ini, itu jadinya besok pagi, 24 jam, Bang Ripaldo gitu. Jam harus melalui fermentasi Bapak itu. Untuk menjadi sempurna itu, untuk saling mengikat antara bahan satu dengan bahan yang lainnya gitu. Bayangin 14 macam bahan menjadi satu gitu. Ya, oke. Sejauh ini nih Pak ya, kita berbicara mengenai kendala yang dihadapi. Ini kan sudah sejak tahun 2023 ya Pak ya. Ini udah masuk ke tahun kedua begitu ya. Satu tahun fokusnya begitu. Apa sih kendala yang dihadapi saat ini Pak? Untuk kendala apa nih? Pembuatan atau penjualannya? Pembuatan, penjualannya seperti apa? Apa yang dihadapi? Seluruhnya kendalanya. Mungkin nanti saya akan lempar ke Dinas PMP 2 KUKM bagaimana cara pemecahan masalahnya seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau untuk kendala utama, kita bahas kendala utama ya, kendala bahan baku ya. Jujur untuk semua bahan baku sabun ini itu kita kirim dari luar Bangka Belitung. Bahkan ada yang ekspor Pak. Impor ya. Impor. Artinya bahannya masih dari luar. Iya, dari luar itu. Bisa dikatakan untuk di Bangka Belitung belum ada lah yang menjual bahan-bahan untuk pembuatan sabun gitu. Semuanya itu bahannya dari luar Bangka Belitung gitu. Nah, kendala kita sekarang ini pertama pengiriman bahannya ya itu tadi pengiriman bahannya ekspedisinya memang mahal Pak itu. Karena kan dari luar Bangka Belitung itu yang pertama. Yang kedua sekarang ini kami jujur masih belanjanya lewat distributor dan kan ada 14 macam bahan gitu. 14 macam bahan ini kita nggak semuanya langsung belanja ke pabrik. Nah, memang untuk mendapatkan harga yang murah harus pabrik gitu. Namun kalau belanja ke pabrik itu ada syaratnya, kuantitinya gitu. Berapa ratus kilo, berapa ton, berapa drum gitu. Nah, dari 14 macam bahan ini kami sudah hampir 50% sudah belanja ke pabrik. Artinya kami sudah bisa ke pabrik dan yang lainnya masih melalui distributor gitu. Yang mungkin harganya walaupun sisinya 1-2 ribu perak, tapi kalau jumlah tonnya kali banyak itu lumayan sisinya gitu. Itu. Kalau bicara kendalanya sekarang ini, ya tadi memang sekarang ini lagi gencar-gencarnya itu harga bahan baku seluruh Indonesia gitu. Ya mungkin sama-sama kita tahu ya kan, memang semua bahan-bahan sekarang lagi naik semua nih Pak itu. Ya kendalanya itu tadi sih, ya bahan baku Bang Ripaldo. Bahan baku ini teman-teman hampir seluruh pelaku UMKM sabun di seluruh Indonesia itu lagi teriak-teriak itu harganya naik gitu. Jadi istilahnya hampir 30-40% naik bahan bakunya gitu.
30 sampai 40%. Iya, gitu. Contoh, kayak Tesapon itu per drumnya dulu kalau nggak salah sekitar 3 jutaan lebih, sekarang 5 jutaan lebih. Hampir 5% gitu. Itu teman-teman seluruh Indonesia itu teriak-teriak semua itu. Karena untuk mendapatkan biaya produksi dengan harga jual itu kan harus berimbang gitu. Iya. Apalagi kami yang daerah nih gitu. Kita yang daerah kan 2 kali harus naik truk, naik kapal lagi. Iya. Gitu. Jadi ya kendalanya itu tadi pertama sumber bahan baku yang harganya melambung tinggi, kedua pengiriman gitu. Nah, untuk yang kedua untuk kendala jual ya. Iya. Penjualan ya. Kalau sekarang ini saya punya konsep sendiri gitu, berbeda dengan konsep-konsep pabrikan. Kalau pabrikan kan konsepnya langsung jual ke toko nih, gitu. Nah, saya nggak mau ngikutin pabrikan gitu. Saya punya metode sendiri yang mana saya langsung jual ke industri, artinya ke pemakai, kayak kafe, restoran, hotel-hotel, mungkin kalau terjadinya ke laundry gitu. Artinya ke langsung pemakai dalam jumlah banyak gitu. Nah, dan juga kita juga punya strategi juga untuk gimana caranya mereka dapat sabun dengan harga murah dengan kualitas yang mungkin SNI lah gitu. Iya. Gitu. Oke, baik. Pak Ibnu, ini terdapat permasalahan. Masalahnya di sini penyediaan bahan bakunya, Pak. Ya memang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya memang secara geografis kita kepulauan begitu ya, Pak ya. Ini salah satunya penyediaan bahan baku, karena misalnya yang diceritakan Bapak tadi bisa saat ini ketika harga lagi naik 30 sampai 40%. Nah, ini gimana nih Pak jalan keluarnya, Pak? Iya, melirik dari apa yang disampaikan tadi dan benarkannya gitu, bahwa salah satu yang menjadi hambatan kita adalah bahan baku. Iya. Maka dari itu yang sesungguhnya memang kita di kepulauan itu kasusnya itu barang itu datangkan dari luar. Iya. Nah, itu dia. Jadi kita harus menciptakan yang namanya hilirisasi. Hilirisasi itu suatu kawasan atau bagian yang bisa menghasilkan hal tersebut sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh produsen lokal. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, dengan kondisi yang seperti ini ya, minimal nanti terkait dengan harga produksi akan menurun. Yang tadinya itu sekitar 2-3 ribu mungkin itu menjadi 500 seperti itu penurunannya kan. Karena ada dekatnya rantai pasok yang ada di daerah kita. Nah, ini. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Mungkin salah satunya kita harus banyak berkomunikasi dengan rekan-rekan kita di luar Pulau Bangka, dan kemudian lagi mengedukasi mereka agar memberikan kerjasama yang kiranya nanti bisa memberikan nilai lebih kepada kita sehingga harga jual tadi menjadi menurun. Nah, itu harapan kita seperti itu, Pak. Karena di Bangka ini itu tadi saya katakan bahwa menjejak bumi nembus langit. Yeah. Jadi uang yang kita dapatkan sebagai harga produksi tadi itu pada waktu nanti kita kita jual dengan bersaing ke tempat lain itu lebih kalah gitu kan. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Sehingga hal ini coba kita mencari solusi yang bagaimana yang tepatnya untuk menghindari yang namanya proses yang dimaksud tadi. Sehingga harga produksinya kembali merendah dan itu bisa memberi dorongan kepada UMKM meningkat di kabupaten kita atau di beberapa daerah yang mungkin seperti Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Pangkal Pinang seperti itu. Oke, baik. Sepertinya memang konsep hilirisasi ini memang sangat dibutuhkan sekali untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya Pak ya. Namun sejauh ini seperti apa nih Pak? Kita sudah menciptakan inovasi hilirisasi yang saat ini sedang Dinas PMP 2 KUKM lakukan begitu Pak? Kami dari Din PMP 2 KM, delegasi dari Perpanjangan Tangan Bupati Kabupaten Bangka, itu mempunyai tugas hanya berkaitan dengan perizinan, Pak. Oke. Ya, memang di situ ada kegiatan berkaitan dengan penanaman modal dan kemudian lagi yang serupa dan hal tersebut. Tapi di sini bagaimana menciptakan hilirisasi mestinya bukan hanya sendiri dari
dari satu institusi. Iya. Mungkin ini banyak yang harus kita bicarakan karena sumber daya, baik sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam dan sebagainya itu perlu dikumpulkan dulu, dikelola dulu. Nanti baru ada hasilnya, bagaimana hasilnya itu baru nanti dikembangkan lebih lanjut. Oke. Ya, sehingga kita sebenarnya membutuhkan ya, yang hal seperti ini inovasi loh. Iya. Inovasi sangat memberikan gambaran yang baik kepada masyarakat kita. Ya. Kenapa? Dari kita sendiri punya produk yang bisa kita manfaatkan tanpa harus kita membeli dari luar. Nah, seperti itu. Ini nilai yang baik sekali, nilai tambah value added untuk kita kepada mungkin masyarakat Bangka Belitung bisa memanfaatkan yang namanya produk dari Papa Love. Saya kira seperti itu, Pak. Untuk memulainya dari kita sendiri, agar nantinya itu bisa tercipta yang namanya atau keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi seperti Indonesia tersebut seperti itu. Siap. Artinya kolaborasi ya Pak ya, kolaborasi antara bukan hanya dari pemerintah saja, dari stakeholder terkait seperti termasuk juga perguruan tinggi yang dapat melakukan sebuah inovasi, langkah strategis untuk hilirisasi ini begitu ya Pak. Dan selanjutnya dari Dinas PMP 2 KUKM ini sendiri bagaimana cara kita mendorong agar UMKM lebih inovatif Pak? Apakah lebih inovatif begitu? Apakah memang dilakukan pelatihan, melakukan pelatihan untuk strategi pemasarannya dan lain sebagainya seperti itu Pak? Baik, dari kami untuk menyentuh yang namanya UMKM itu memang ada beberapa kegiatan yang berelaborasi dengan rekan-rekan UMKM. Pertama, memberikan yang namanya pendampingan. Jadi pendampingan itu kita sampaikan kepada rekan UMKM bahwa selama ini ya semuanya kegiatan itu pasti akan menuju ke senar yang terbaik. Biasanya produk jual itu nanti akhirnya orang itu memilih yang terbaik gitu. Jadi semuanya aman, aman produknya, kemudian aman hasil dan sebagainya seperti itu. Nah, melalui pendampingan itulah kami lakukan, Pak. Jadi kita lakukan dan kepada UMKM agar itu mengikuti apa yang menjadi tuntutan atau yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Sehingga apa yang akan disampaikan kepada masyarakat itu hampir mengena dengan kehendak dari masyarakat juga seperti itu. Oke, jadi artinya Dinas PMP 2 KUKM tetap melakukan pendampingan terhadap UMKM untuk dilakukannya inovasi begitu ya Pak ya. Nah, salah satu hal yang penting adalah administrasi begitu ya Pak ya. NIB, perizinan dan lain sebagainya begitu. Adakah inovasi yang dilakukan oleh PMP 2 KUKM ini untuk berbicara ketika masyarakat ini ingin mengurus proses perizinan dan sebagainya seperti itu. Namun jangan dulu dijawab pada kesempatan kali ini Pak, jawab di segmen berikutnya aja. Untuk itu jangan kemana-mana, pemirsa tetap di Bubble Expose. Oke baik pemirsa Bubble Expose, kembali lagi bersama saya Rizaldo di Bubble Expose. Masih membahas mengenai potensi lokal dalam produk perawatan harian. Di segmen pertama dan kedua tadi kita sudah membahas panjang mengenai produk yang ada di depan kita ini dan juga berbagai macam bentuk inovasi yang dilakukan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian daerah. UMKM ini kita tahu sebagai poros perputaran ekonomi daerah sehingga nantinya dapat menuju 8% yang diinginkan pemerintah pusat mengenai pertumbuhan perekonomian di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung begitu. Nah, tadi Pak Ibnu sudah menjelaskan mengenai pentingnya ya Pak ya, pentingnya sebuah perizinan bagi UMKM untuk lebih berinovasi begitu ya Pak ya. Nah, namun sejauh ini di tengah digitalisasi yang sangat pesat perkembangannya Pak, apakah sudah ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh PMP 2 KUKM bagi masyarakat yang ingin mengurus
perizinannya seperti itu, Pak? Ya, jadi berkaitan dengan perizinan ini tadi yang seperti saya sampaikan adalah identitas. Ya. Untuk identitas itu wajib kita gunakan, kita pakai, dan kemudian kita bawa. Ada kita itu berusaha, maka usahanya itu ada yang namanya NIB. Kemudian lagi dari NIB itu nantinya ya digunakan untuk aspek legalitas namanya. Nah, dari hal ini ya, bagaimana kita mendapatkannya? Sederhana dan mudah sekali. Pertama, siapkan KTP, Pak. Ya, KTP-nya, kemudian lagi ada NIK, NIK, ya. Kemudian lagi NPWP, Ya. kemudian lagi yang ketiga itu email, ya, email yang masih aktif, karena ini dibutuhkan untuk apa namanya data awal. Nah, seandainya Bapak Ibu sekalian yang pelaku usaha yang tidak tahu dengan apa namanya istilahnya gadget seperti itu atau gawe seperti ini dengan teknologi canggih ya Pak ya, kita ada MPP Pak. Jadi MPP itu mal pelayanan publik namanya. Jadi mal pelayanan publik Bapak Ibu sekalian, ini semua di kabupaten kota itu sudah mulai adanya inovasi yang namanya MPP. Yang di dalamnya itu berisikan salah satu gerai untuk melayani kita membuat NIB. Nah, disitulah nanti Bapak Ibu ya atau pelaku usaha yang tidak memahami itu nanti kita dampingi dan kita lakukan yang namanya pemrosesan lebih lanjut. Dan itu Pak sederhana, tidak sampai 15 menit selesai kok Pak. Itu saja berkaitan dengan inovasinya. Oke, kemudian apa sih Pak benefit yang didapatkan masyarakat ketika memang sudah mendaftarkan badan usahanya seperti itu Pak, membuat NIB dan sebagainya? Apa manfaat yang mereka rasakan Pak? Ya, yang namanya NIB itu kan aspek legal Pak, ya, untuk usaha. Ya. Jadi kalau misalkan nanti setiap kegiatan dari pemerintah ataupun bantuan dan sebagainya itu biasanya ditanyakan NIB dulu. Oke. Punyakah NIB, gitu kan? Kalau tidak maka diproses. Kalau tidak ada, ya berarti kan belum mempunyai kesempatan untuk mendapatkan yang disampaikan tadi, ya, atau peluang-peluang lain yang nantinya mengikat sifatnya yang terkait dengan UMKM. Nah, kalau misalkan ini terlewatkan, maka lewat juga yang namanya potensi untuk mendapatkan kesempatan tadi. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka kesempatan berikutnya nggak dapatkan. Nah, itu dia. Jadi salah satu momen penting bahwa yang berkaitan dengan NIB ini sangat diperlukan, berkaitan dengan aspek legalitas, dan nantinya semua ke depan itu akan berkaitan dengan pelaku usaha itu akan berkaitan dengan NIB seperti itu Pak. Oke, baik. Nah, jadi di depan kita ini sudah ada produk yang memang sudah terdaftar, sudah ada hak patennya. Tentu kalau sudah ada hak patennya, NIB-nya sudah pasti terpenuhi seperti itu ya Pak ya, Mas Hepri. Nah, saya ingin tanya langsung ke UKM-nya, ke pelaku UKM-nya. Sudah berapa banyak sih Pak manfaat yang dilakukan, atau sudah berapa besar kontribusi pemerintah terhadap terhadap dukungan terhadap UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sendiri Pak? Oke. Kalau kacamata pribadi saya menilai ya, itu kontribusinya seperti apa nih? Kita bahas mungkin perizinan dulu ya. Iya. Oke. Kebetulan basic saya kan memang pelaku usaha nih Pak itu. Ya, selain usaha sabun pun saya punya beberapa usaha gitu ya. Jujur di zaman serba digital ini ya sangat-sangat dipermudahkan. Iya. Kalau dulu kita harus bolak-baliknya pesawat, nginep hotel, balik lagi ke sini, balik lagi gitu ya. Contoh mungkin kayak seperti sabun ini gitu ya. Itu kita bicara NIB tadi gitu, Bang Dewado ya, Pak ya. Itu mungkin itu di dunia sabun, di dunia kimia, NIB itu dasar. Benar kata Bapak KTP lah gitu. Dasarnya gitu. Karena apa? Sabun ini banyak legalitas Bang Dewado gitu. Iya. Ya. Apalagi kalau kita pengen misalnya menggapai ataupun masuk pasar-pasar yang kayak hotel-hotel, restoran mewah gitu. Itu pertama mereka harus jelas nih, sabunnya halal nggak nih? Gitu.
Karena suatu hotel yang halal, mereka sabun cuci piringnya harus halal juga. Gitu. Itu. Kalau pengen masuk minimarket, ada namanya izin edar. Itu izin edar tuh dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Iya. Itu repotnya lumayan loh Pak tuh. Nah dengan adanya teknologi tadi, kita semuanya lewat website gitu. Tinggal upload gitu. Ya mungkin kita kirim sampelnya gitu, karena ada sampel uji stabilitas laboratorium juga ada laptop itu. Nah, kalau ditanya seberapa peran penting pemerintah, ya tadi zamannya canggih ini alhamdulillah terbantu gitu. Gitu. Ya, yang mana sebelumnya kita harus berangkat lagi ke Jakarta. Bolak-balik. Mungkin sekarang ini kirim sampel ataupun kirim caranya lewat video. Iya. Misalnya kan ada ceritanya alur proses produksi gitu. Kan tinggal kita videoin aja. Gitu, kita edit, kita kirim nih. Alurnya gini gitu. Kalau dulu kan repot nih, harus survei lapangan dulu. Gitu. Ya mungkin biayanya ya lumayan cukup besar nih gitu, karena kita harus mendatangkan orang kementerian ke daerah kita. Bayangin nih Pak, kalau orang kementerian datang ke sini kan repot nih kita gitu. Gitu. Nah, kalau bicara tadi sejauh mana pemerintah bantu, ya mungkin dari teknologinya bantu ya. Iya, alhamdulillah terbantukan gitu. Cuma kalau boleh saran ya gitu ya. Jujur ya mungkin ada beberapa usaha yang mungkin teman-teman yang mungkin belum mengetahui gitu. Jujur sabun ini mungkin masih awam lah untuk di Bangka Belitung, masih tabu gitu Pak, itu masih tabu gitu. Saya juga kesulitan nih gitu untuk membuat izinnya, kesulitan gitu. Karena memang bukan di apa kesulitannya gitu, karena memang perizinnya itu dikeluarkan oleh kementerian gitu. Jadi untuk mencari informasi itu kita harus mencari informasi sendiri gitu. Nah, sebagai kami pelaku usaha, kami nggak bisa nih menunggu harus menunggu ini menunggu itu, nggak bisa. Kita harus bergerak sendiri nih gitu. Kalau kita pengen maju, kita harus bergerak sendiri nih gitu. Ya itu tadi sih Pak, kalau bicara ditanya sejauh mana bantuan pemerintah untuk perizinan, ya alhamdulillah dengan sistem digitalisasi ini, zaman sekarang ini itu sangat dimudahkan. Kayak mungkin ada media sosial WA gitu, kayak sistemnya online gitu. Gitu. Sana kan apalagi NIB itu ada akunnya, namanya akunnya OSS kalau salah gitu. Itu perlu Pak, karena semua perizinan pendukung itu harus diupload melalui itu. Gitu. Akunnya, usernya itu nggak boleh hilang loh gitu, nggak boleh berganti. Dia ada username-nya, ada passwordnya, itu semua kita kalau pengen untuk mengurus izin pendukungnya kayak halal, TGDN dan izin edar itu semuanya masuk di OSS gitu. Gitu. Nah, sejauh ini untuk NIB di khususnya di pemerintahan Kabupaten Bangka ya alhamdulillah memang kata Bapak tadi ya cepat sih Pak, tinggal 15 menit doang bawa KTP, bawa NPWP gitu. Karena itu memang legalitas awal, apalagi di sabun Pak itu pondasinya. Baik. Kalau kita bangun rumah itu pondasinya. Gitu. Pondasi awalnya. Gitu. Baik, kita terakhir ke Pak Ibnu Pak. Kita berbicara mengenai kedepannya seperti itu Pak ya. Bagaimana cara pemerintah membangun ekosistem UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nih Pak. Kemudian langkah dari PMP 2 KUKM ini apa saja nih Pak dalam rangka untuk membangun ataupun membantu UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini Pak. Silakan Pak. Ya, sekarang bagaimana terkait dengan apa tadi namanya membangun ekosistem ya. Jadi sesungguhnya yang harus kita lakukan ini adalah mensupport rekan-rekan UMKM yang sudah pernah ada dan menggabungkan, mengelaborasi, kolaborasi dan kemudian lagi mencarikan jalan keluar. Yaitu sesungguhnya seperti itu. Karena tugas pemerintah itu hadir di situ Bapak. Jadi kita mencari solusi dan jalan keluar, walaupun kita di pemerintah daerah, kita ada pemerintah pusat. Jadi andai pun nanti bisa tidak terpecahkan di pemerintah di daerah, kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Karena UMKM itu ada kementerian tersendiri itu, koperasi di situ Pak. Jadi mungkin nanti kita berkomunikasi dengan kementeriannya dan kemudian lagi nanti menindaklanjuti apa yang menjadi dorongan baik untuk kedepannya yang terkait dengan perkembangan yang dimaksud ini tadi. Artinya kedepannya bakal ditingkatkan lagi kolaborasi dan elaborasinya ya Pak. Betul. Ya, baik itu dari sisi UMKM, dari kementerian terkait, dari dinas terkait juga, dan juga dari mungkin peran swasta juga seperti itu Bank Indonesia dan sebagainya untuk mendorong UMKM ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung supaya lebih maju dan inovatif begitu ya Pak ya. Oke, untuk
mungkin terakhir closing statement dari Bang Sepri nih Bang ya. Jadi masyarakat ingin mendapatkan produk ini bisa didapatkan di mana, dan kemudian apa nih langkah ke depannya, apa project pilot ke depannya Pak yang akan diciptakan oleh Pak Sepri ini Pak? Oke, saya bahas yang terakhir ya. Apa proyek ke depannya gitu untuk jangka menengah ya. Jadi alhamdulillah ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan ataupun mitra-mitra Papalop ya, yang sudah menggunakan produk Papalop itu ya, yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu gitu ya. Langkah kami selaku pelaku UMKM khususnya brand Papalop, jujur tahun ini saya ada dua target gitu Pak, gitu Bang Revado. Ada dua target yang cukup besar lah gitu ya. Yang pertama perizinan selesai ya. Yang kedua mungkin saya pengen bangun pabrik lah gitu ya, pabrik apa namanya untuk persabunan gitu ya. Dan alhamdulillah target pertama perizinan udah selesai gitu ya. Itu walaupun dengan segala macam cara saya coba ini coba itu, dan alhamdulillah sampai keluar izin edarnya gitu ya. Nah sekarang ini jujur kami masih produksinya masih skala home industry lah gitu ya. Ya mungkin tahun ini insya Allah mudah-mudahan saya lagi memikirkan apa namanya bangunan khusus lah gitu, bangunan khusus untuk industri usaha saya ini gitu ya. Dan alhamdulillah juga dampak dari ini juga saya bisa merekrut beberapa tetangga atau teman-teman lingkungan untuk membantu lah gitu ya. Di samping itu juga dampak yang kami kerjakan ini atau di pelaku-pelaku usaha-usaha lain kan terdampak juga nih gitu. Yang awal mulanya mungkin beli sabunnya harganya mahal jadi murah gitu ya. Yang mungkin sebagiannya bisa kirim dari luar Bangka, alhamdulillah dengan adanya produk lokal kita nggak sejauh nih belinya gitu. Ya, betul. Gitu. Nah untuk pesan saya masyarakat, jadi gini, ya mungkin termasuk kendala juga lah ya. Karena itu tadi Bang Revado seperti yang saya bahas di awal tadi gitu. Produk kimikal ini banyak nih yang masuk Bangka gitu, yang dijual di media sosial atau apa dengan harga yang sangat-sangat murah gitu. Contoh, kalau Papalop sendiri itu sabun cuci piringnya per jerigennya 65.000. Ada yang jual di bawah 50.000 yang dari luar itu. Saya nggak tahu nih isinya apa nih itu, isi bahan-bahannya gitu. Nah itu kan membuat trauma masyarakat yang awalnya beli, tahu hanya beli sekali. Jadi sehingga mindset masyarakat ini sabun yang dibuat dengan sistem skala home industry itu kualitasnya apa namanya mungkin kurang SNI lah gitu. Padahal tidak gitu, tidak. Kami Papalop berkomitmen ya untuk menjaga kualitas. Karena sebenarnya kualitasnya bisa diatur. Karena dengan nilai surfaktan tadi gitu. Gitu. Makanya sejauh ini Papalop produk alhamdulillah masih bertahan apa namanya di hotel-hotel gitu ya. Bahkan sekarang ini kita sudah menjamur ke Belitung di luarnya Bangka gitu. Oke. Ini sebagai motivasi ya Pak ya. Ini ke hotel-hotel, sudah ke pabrik-pabrik dan sebagainya ya, pemasaran ini. Mungkin masyarakat penasaran nih Pak ya. Berapa nih Pak yang didapatkan di sini Pak penghasilannya ya? Persentasenya lah. Mungkin bisa di-spill sedikit ya kali ya. Marginnya atau apa nih? Ya, marginnya lah gitu kan ya. Nggak apa-apa nih Pak? Ya? Nggak apa-apa nih? Gini aja, saya tuh punya gambaran bahwa UMKM dari beliau nih, dari Pak Bung Sepri ini, itu ada singkatan. Apa nih? Usaha minimal, keuntungan maksimal. Wah, itu dia. Usaha minimal, keuntungan maksimal. Ya, seperti itu ya. Ya mungkin teman-teman bisa nilai sendiri ya berapa keuntungan yang didapatkan dari Bang Sepri ini melalui produknya kali ini ya. Kita tahu ya sudah hampir 2 tahun seperti apa ya. Sudah 2 tahun menekuni bisnis persabunan seperti apa ya. Dari min. Ya, dari minus ya Pak ya. Yeah. Dari minus sampai saat ini kita lihat ya mobilnya luar biasa tadi ya. Begitu ya. Dan ini motivasi juga untuk teman-teman, untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa kita bisa menciptakan sebuah produk. Dan ketika sudah ada produknya, ya monggo dibeli begitu ya. Kita dukung produk-produk dari kita, dari daerah, sehingga kita dapat mendukung juga terkait pembangunan provinsi yang kita cintai ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga nantinya dapat berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia 8% di 5 tahun yang akan datang begitu. Itu ya mungkin dari saya. Terima kasih Pak Sepri, terima kasih Pak Ibnu atas waktunya, dan semoga Bubble Expo
kita kali ini dapat menginspirasi kalian semua nih yang di rumah. Begitu, saya Rizaldo, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.